Nggih. Ya, Baik Pak D, purwani ngatur Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, matur suksma Pak D nggih atas kesempatannya Pak Made Sidyo niki ampun meluangkan waktu karena kemarin ampun sempat ke Sanggar Pak Made sibuk jadi kita makin ampun terbiasa dengan online kita online manten seperti ini karena niki tiang seperti surat yang sudah tiang kirimkan dari Prodi Seni program Magister Isi dan Pasar. Jadi nike suratnya Pak Made Sidye sebagai informan gitu nih Ya, terkait penelitian tiang. Jadi penelitiannya berjudul eh, Drama Tari The Blessing of Siwa Wiswa Pujita seperti ini ke. Jadi tiang ya. akan bertanya kepada Pak D sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disetujui pada saat tiang ujian proposal seperti ini. Jadi Ya. tiang mulai ya, pertanyaan pertama nih terkait dengan proses penciptaan drama tari. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimanakah proses penciptaan drama tari yang baik nih Pak Made silakan dijawab. Nggih, suksemo Bu Dewi, nggih, Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Jadi menurut Tiang, jadi apa yang pernah Tiang alami dari dulu hingga sekarang, jadi penciptaan drama tari Nike sebenarnya kalau menurut Tiang awalnya adalah kita Nike merenung dan berpikir apa lakon yang akan kita uh, garap. Nah, sebelum Nike kadang-kadang pasti kita ada order atau ada pesanan, baik itu festival atau ngayah di pura. Nah, akhirnya kadang-kadang niki kedua niki yang mana bisa duluan. Kadang-kadang konteksnya upacara apa itu bisa sehingga dari sana kita bisa memilih lakon. Gitu. Umpama dia ngomongnya lagi seminggu ada yang nelpon, Pak Madi ada Sanur Festival gitu umpamanya. Nah karena niki Sanur Festival pasti dia nanya temanya apa Pak? Nah, Pak Madi bisa enggak lagi 1 minggu ngayah di pura? Napi niki odalan karyo, napi mecaru, napi-napi. Nah biasanya tiang menyesuaikanlah dengan konteks daripada upacara itu sehingga nyambung tidak kita uh, lepas daripada konteks atau apa kegiatan itu sehingga harapan kita ini kan lebih nyambung lebih komunikatif jadi penonton pun dapat nantinya tontonan dan tuntunan sesuai dengan kehendak kita nah setelah kita tahu di mana kita pentas dan untuk apa baru menentukan cerita. Setelah menentukan cerita ke biasanya yang pikirkan adalah uh, kemudian dapat cerita kita memikirkan pemeran. Ya. Apa saja pemerannya. Kemudian setelah itu baru kita membuat suatu sinopsis atau ringkasan cerita. Nah kadang-kadang Bu Dewi yang pura banget untuk yang sendiri niki. Kadang-kadang yang lain itu bisa bolak-balik nih. Kadang-kadang sinopsis dulu, kadang-kadang mau menentukan peran dulu gitu. Tapi yang jelas yang biasanya awalnya adalah di mana kita pentas ini. Kalau untuk ujian, ini untuk ujian, untuk disertasi, untuk ujian S2. Jadi kita harus pikirkan juga ke konteksnya. Pun Genten setelah membuat sinopsis atau ringkasan cerita, pembabakan, dan seterusnya. Nah, yang paling penting yang pikirkan bagaimana garapan ini menarik, komunikatif, tidak monoton dan di mana klimaksnya. Kalau dalam seni pertunjukan triangle-nya niki, kepala, badan dan kaki niki harus diperhitungkan. Jangan kepalanya terlalu besar, terlalu terlalu panjang, kemudian badannya kecil. Jadi disinilah harus diperhitungkan nih kalau salah-salah nih kadang-kadang bisa mungkin di kaki itu kepala, di badan itu kepala, gitu. Sehingga jadinya strukturnya itu kurang bagus gitu. Pun baru dia memikirkan juga properti apa yang digunakan, kostum apa. Kalau tiang menggarap, biasanya ke totalitas dia, semua tiang cek sampai kostumnya bagaimana, sampai musiknya bagaimana. Tiang pasti tetap, walaupun tiang umpamanya ditugaskan hanya
menggarap tari, tapi kadang-kadang kalau untuk tiang di rumah, untuk tiang yang punya tanggung jawab, tiang semua cek nih kan. Oh ini kostumnya kan seperti ini nggak cocok, ini ganti warnanya gitu mamanya. Nggih. Nah, jadi itulah pengalaman di tiang menggarap, ya pengalaman tiang menggarap. Jadi kalau ingin membuat garapan itu yang bagus, hal-hal yang tadi tiang nike boleh yang mana duluan, Nggih. itulah yang diperhatikan sehingga nantinya Astungkare karya itu akan bisa puas pertama kepada kita, kemudian kepada audiens sebenarnya. Nggih, Pak De. Jadi niki satu pertanyaan ampun mengalir terus menjawab dari ada 5 pertanyaan tiang sebenarnya dari bagian pertama nggih. Kan pertanyaan niki sesuai dengan rumusan masalah proposal penelitian tiang. Satu lagi Pak De niki untuk yang proses penciptaan drama tari, kalau alur cerita nike alur cerita apa saja yang biasa digunakan dalam penciptaan drama tari nike Pak Bande? Alur cerita nike dalam drama tari kalau di tiang biasanya di tiang selalu juga mempertimbangkan dari segi seperti tadi triangle nike. Kemudian uh, jangan sampai uh, dalam satu babak itu mendominir gitu. Istilahnya kalau alur cerita nike di pendramaan walaupun drama tari apapun di dalam setiap babak nike harus ada klimak kecil, tapi klimak yang memukul itu adalah yang terakhir gitu. Ya, jadi alur nike biasanya bagi yang menarik. Kadang-kadang mohon maaf ada teman yang membuat drama tari. Nggih. Awal-awalnya sudah klimak dan akhirnya ternyata akhirnya di pertengahan menurun. Nah di sanalah penonton atau audiens bisa jenuh atau mungkin garapan kita kurang greget jadinya. Jadi klimaknya itu harus bisa kita menempatkan ibaratnya ya grafik kerucut ya yang terus naik naik kemudian tes turun sedikit gitu ya ending gitu ya. Jadi kalau penjelasannya seperti Nike, apakah sesuai nggak kalau yang pikirkan dengan penjelasan Pak Made tadi bahwa kalau kita bicara tentang triangle atau anggaplah drama tari itu terdiri dari 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3, berarti klimaks itu berada di bagian 2, kan patut nggak Pak Made nggih? Di bagian 3 Bagian 3 kemudian kan? itu ya, Nggih, kan nggih. bagian 2 kalau Bagian bagian 3 awal berarti nggih? ya, bagian 3 ke bagian 3 Oh, kemudian perlu yang sampaikan nggih. kita juga kadang-kadang perlu memperhatikan membedah cerita gitu. Bisa cerita itu diemeli-emeli dengan flashback, Nggih. bisa cerita itu diawali dengan konflik dulu atau mungkin suasana hening dulu nanti tergantung daripada si pencipta mau suasana apa kita nih. Nggih, nggih. Nggih, Pak Made. Jelas sampun nike terkait dengan proses penciptaan drama tarinya. Mangkin yang metaken untuk terkait bentuk drama tari Pak Made. Bagaimanakah bentuk drama tari yang paling digemari oleh masyarakat saat ini menurut Pak Made? Meniki kita sekali tiang apa namanya jawaban tiang yang pertama Lika, Nggih. kita juga harus melihat juga konteks dan teks dan juga istilahnya desa kalau patron di mana kita pentas. Nah, Niko. Kalau umpamanya pentas kita berangkaian dengan upacara ngasti, semuanya mengharapkan biar pertunjukan mereka semalam suntuk, ya Nggih. kita harus kembali kita yang full sampai pagi. Kalau memang Niki pertunjukannya kita anggap penonton itu sibuk, nggak mungkin dia bisa menyimak dan apa namanya memahami cerita Nike harus dipadatkan, jangan terlalu panjang kayak Nggih. yang Nike selalu perhatikan juga hal seperti Nike karena kalau Nike tidak diperhatikan kadang-kadang bisa gagal kita kan. Nggih. Ternyata di masyarakat Nike teman akin tutur kadang nutur lagu liu salah. Ternyata di masyarakat ini senang dengan humor, dengan konflik dan sebagainya. Nggih. Berarti kalau bentuk drama tari Nike yang saat ini digemari Nike, kira-kira masih yang drama tari zaman sebelumnya misalnya kayak Gambo, Kenten, masih nggak Pak Made nggih di masyarakat menurut Pak Made? Sebenarnya masih, cuman persentasenya sudah berubah Bu Dewi. Nggih. Mungkin persentasenya sudah menurun Mhm. dikarenakan sebenarnya bagi tiang pribadi betapapun klasiknya suatu pementasan kalau kita bisa mengemas tidak hanya
lakonnya, pembabakannya, panggungnya dikemas umpamanya. Nggih, Kalau ceritanya tentang raja apa, bikinkan seperti candi-candi dan menarik karena ada pancoran, ada patung di sana. nggih, Nike pun bagian daripada juga pendukung daripada garapan itu, kan. nggih, Oke. benar-benar. Makin kreativitas juga berarti Pak Made nggih mempengaruhi nggih. Niki udah terjawab langsung tiang ada pertanyaan berikutnya bagaimana cara mengemas bentuk drama tari yang baik. Ampun Pak Made jawab berarti. Pertanyaan berikutnya Niki apakah ada parameter tertentu dalam menciptakan bentuk drama tari Pak Made? Eh, kalau menurut yang Nike harus ada sadrase sebenarnya lengkap. Nah, ini Istilah sadrase Nike kan kalau di makanan pakeh, pahit, manis. hmm, Jadi ada 6. Nah, nggih, kalau bisa walaupun tidak ke 6-nya, yang manis semuanya roman. nggih, Yang pahit itu Nike konflik, ya, kan, nggih. Nah, jadi hal itu harus juga diperhatikan. Kadang-kadang ada garapan drama mengalun, kita ada konflik ya kurang menarik bagi tiang gitu. nggih. Jadi konflik itu kita bisa bikin kok umpamanya dalam cerita wayang umpamanya. Bima berjalan gitu. Kalau dalam aslinya cerita itu Bima berjalan melihat gunung, tapi dalam perjalanan itu dia melihat binatang, ternyata binatang itu dia imut-imut. Kadang-kadang binatang itu pun bisa kita angkat sehingga cerita itu menarik. Padahal itu dalam poros cerita aslinya tidak ada Nggak seperti ada. itu. Itu namanya kawi dalang atau kawi seorang arsitek direktor kan. Dibikinkanlah adegan tambahan kalau pohon ke cabangnya kita bikinkan gitu. Wah, Ini ke biasanya teknik tiangnya nggih, senada senarai di dalam cerita tapi bikinkan seperti di Bali Agung nggak ada peri sebenarnya itu kita bikinkan peri, nggak ada monster bikinkan monster. nggih. Tapi kita bisa pertanggungjawabkan bahwa di sini ada kutukan bahwa ada monster, ini ada dewi yang ada di hutan ada perinya gitu. Berarti nike yang harus tetap ada kan Pak Made nggih. Sehingga umpamanya dalam adegan dua umpamanya sebenarnya satu tokoh aja di sana kan tidak apa-apa kita kadang-kadang bikin kupu-kupu Kan. yang terbang di sampingnya gitu padahal ini kan tidak ada dalam cerita sehingga tidak kosong stage Hmm. yang disediakan besar umpamanya kayak gitu. Oke. Baik Pak Made, menurut Pak Made sendiri, nah niki kan kita bicara tentang tokoh drama tadi nih, tokoh drama tari nike. Kalau menurut Pak Made yang berbakat nike seperti napi Pak Made, tokoh drama tari. Kalau umpamanya sosok seorang pemeran gitu kan ya. Nih kriterianya seperti Napi. Oh ini memainkan tokoh Bima sangat berbakat loh orang ini. Niki bagaimana menurut Pak Made? Seseorang disebut berbakat atau bisa memerankan tokoh yang dia mainkan dengan baik nih ke seperti Napi. Bagi itu yang pertama adalah seseorang itu memahami tokoh tersebut itu harus dipahami kan. Nih, Tidak hanya baru tahu Bima badannya kekar ya artinya dipahami apa sih sifat-sifat Bima nih ke gitu. Tapi ada juga yang namanya kita itu kulonwun gitu. Jadi berdoa dengan karakter mereka semoga roh atau karakter itu bisa memberikan inspirasi, memberikan penjiwaan kepada kita. tinggi. Yang kita biasanya yang Nicole yang lakukan. Kemudian di samping memahami karakter, kemudian jadi kita juga tidak bisa lepas dari isu masyarakat. Nih, Biasanya tokoh ini terkenal bagi masyarakat seperti ini gitu. Nah, jangan sampai terlalu menyimpang dengan opini masyarakat yang sudah dari turun temurun gitu. nih. Biasanya ini nak wajahnya kini jadi nggak bagus ini. Belungannya beda. Itu orang akan aneh, lu kok bisa gini? Contoh saja nih. Nih, Kita yang telah biasa di Bali melihat Trijate cantik, tiba-tiba di India ada Trijate gemuk dan gendut hitam, kita kaget. benar. Jatuhnya ya apakah kita yang salah atau dia yang salah? Kadang-kadang gitu, Nih. Gatot Kaca yang lihat di Mahabharata orang botak besar gitu. Hmm. Nah, berarti maaf Niki, kadang-kadang hebat juga leluhur kita menginterpretasi karakter. Gatot Nih. Kaca dibuat gagah, berani. Itu terkenal di Indonesia, tapi di India adalah seorang raksasa gundul yang besar gitu. Tidak Hmm. ada gagah. Nah, ini ke contoh saja. Nah, makanya tiang kalau kembali kepada Naling Selingsir leluhur, pinter anak istri kita membikinkan Pundakawan, ada Tualen Merdah. Nih. Di mana di dalam cerita Mahabharata Ramayana itu tidak Anu ada ada. sebenarnya. Nih. Di Jawa muncul kreativitas ada tokoh Cakil. Di mana Nih. Cakil itu? Nah, modelnya.
Interpretasi berarti nih ke Pak Made Nggih. nih. Nggih. Jadi akhirnya kita nggak boleh juga saklek. Jadi ketika Bu Dewi diuji, itu tiang diuji, kita harus bisa menyampaikan hal itu. Nggih. Kalau kita akan fanatik, ngapain ada tokoh Tualen Merdah atau Semar Gareng Petruk? Itu kan nggak ada dalam Ramayana dan Mahabharata. Nggih. Nggih. Kalau kita mau saklek dengan hal itu, gitu. Nah, terkait dengan penokohan niki Pak Made, misalnya di masyarakat kan orang sering mengatakan, wih ini baru berhasil nih memainkan tokoh si A misalnya, tokoh ini karena dia betul-betul berubah atau pergi dari dirinya sendiri kan. Dan menurut Pak Made bagaimana? Misalnya Pak Made memerankan tokoh yang paling sering Siwa gitu misalnya. Terus orang udah nggak ngelihat ini Pak Made si dia gitu. Wih benar-benar jadi siwa kan. Menurut Pak Made bagaimana pendapat seperti ini ke Pak? Bagi tiang niki ada proses niki untuk itu. Jadi seperti yang bilang tadi, satu kita paham dengan karakter beliau Dewa Siwa bagaimana. Nih. Kemudian di samping nike disesuaikan dengan postur tubuh kita, bentuk muka kita. Mungkin Rejuno ada maaf Rejunanya aja ten ganteng, ten cakep itu. Awal-awal orang udah nih sing cocok nih gitu dah orang. Ya. Jadi kalau umpamanya tokoh keras baru muncul udah kelihatan matanya besar dan gini, wah ini pas ini. Nih. Hal-hal semacam itu harus diperhatikan nih Kak. Dan makanya di dalam casting pemilihan karakter itu kita perlu adanya suatu audisi dan mengecek dengan saksama. Benar. Nih. Tidak jarang seorang sutradara, seorang artistik direktor mengganti lagi. Nih. Nggak cocok. Tapi kalau di desa kan ngekoh kita ke dalam. Canggung-canggung ya. Nih. Jadi, yang kita sebut bahwa orang Kimotaksu seolah-olah itu Dewa Siwa karena satu dari pribadinya yang menghayati cerita, menghayati karakter. Yang kedua, dia itu tidak canggung-canggung juga mengecek kostumnya, semua atribut yang digunakan sehingga itu nyambung dan menyatu sehingga Sang Hyang Taksu mudah terjun dan memberikan kekuatan gitu. Makanya sering dibilang gitu ya kalau Pak Made si dia jadi siwa baru mejujuk kan sudah benar-benar siwa hadir gitu ya Pak Made ya. Karena yang jujur aja Bu, tiang kan banyak panutan. Panutan tiang ke dulu Pak Cok Wisnu, Ibu Cok kan. Ibu Cok itu kalau menari tidak serius tiang lihat. Artinya ekspresinya. Nah, tiang Nike menjadi guru Nike dan ada juga tokoh-tokoh sebelumnya. Sehingga jangan dalam pertunjukan itu canggung, le adie, nggak mau. Kalau begitu jangan aja. Iya. Kalau tiang harus totalitas. Sekali tiang kemarin namanya diberi tokoh Gede Mecaling itu harus dingkrak-cingkrak, harus seorang Gede Mecaling yang angker gitu. Nah, walaupun Kampuro mungkin ada orang mungkin tidak setuju seperti itu, tapi secara umum lah kita cari secara general. Kebanyakan orang kan. Ya, walaupun ada ini wajar ada 3-4 orang kadang-kadang mungkin tiang sih nggak dengar kalau umpama saja contoh niki wah sing cocok itu benar karakter, tapi itu kan hanya segelintir orang, tapi kita harus memikirkan banyak orang kan, persentasenya. Betul. Baik Pak Made niki kalau kita ngomongin pesan tadi kan Pak Made juga sempat menyinggung bahwa sebuah drama tari itu bukan hanya tontonan tapi juga harus menjadi tuntunan seperti ini kan ya, memberikan tuntunan lah. Menurut Pak Made apakah setiap drama tari ini harus memberi pesan kepada penontonnya Pak Made? Tergantung niki tidak harus. Kadang-kadang seorang sutradara niki ada juga yang pikirannya ekstrim, artistik direktor niki mereka tidak mau menyuguhkan hal itu kan. Nah niki kalau tiang melihat secara umum kan. Tapi secara kebanyakan orang kan ya apapun yang kita tampilkan cerita itu paling tidak ada tuntunan, ada konten, ada filsafat yang diambil dari sana. Tidak hanya hiburan, hura-hura kan. Oh, setelah pertunjukan itu orang akan bercerita lagi. Oh, ternyata beginilah Dewi Sita itu ternyata adalah Dewi Siti, Siti artinya tanah, simbol Ibu Pertiwi, bla bla dan sebagainya. Jangan, artinya kan itu sebenarnya yang kita inginkan ya, walaupun kebanyakan orang kadang-kadang nggak mementingkan itu, yang penting glamor gitu umpamanya. Pak Made, mungkin kalau misalnya kan kita ngomong karena drama tari, berarti kan drama yang ada tariannya. Nah, apakah setiap tarian yang dilakukan oleh pemain itu harus sesuai gerakannya dengan tema nih ke Pak Made? Tidak harus nih Kak.
tergantung nih kan. Nggih. Jadi kalau itu semua disesuaikan agak sulit sekali, gitu. Nggih. Terlalu dikekang jadinya harus persis seperti itu, harus begitu gerakannya. Jadi kita ambil secara apa namanya, yang mana memang harus yang betul-betul harus dilakukan, yang harus memang ada gerakan itu, gitu. Nggih. Sehingga ada peluang kreativitas di sana, tidak Betul. terlalu dikekang kita. Nggih. Pak Made, bagaimana cara menyampaikan pesan ke penonton nih, ke Pak Made kan dalam drama tari itu artistic director itu harus pintar mengemas sebuah tuntunan atau moral value lah Kenten untuk penontonnya. Kira-kira menurut Pak Made sendiri cara untuk mengemas moral value atau nilai tuntunan itu seperti apa caranya Pak Made? Nah, sebenarnya Nike ada berbagai metode, ada dengan bahasa gerak, ada dengan kedipan lampu aja kita juga bisa membuat penonton itu mengerti, paham. Umpamanya tiba-tiba lampu diremang, kan itu mistis dah, ini wah ini apa datang ini gitu kan. Kemudian kadang-kadang dewa tidak harus diwujudkan dengan sosok dewa. Lampu aja di sinar belakang itu wah dengan ada suara wahai anakku, wah ini dewa muncul gitu kan. Jadi jadi sebenarnya dengan berbagai media kita bisa sebenarnya mengangkat value, mengangkat apa namanya tuntunan atau filsafat. Cuman tergantung dari ke apa namanya kekuasaan dan pemahaman daripada sutradara Nike, gitu. Yang cerdiang berusaha setiap yang menggarap harus ada juga tuntunan, harus ada juga yang sesuatu yang kita beri kepada penonton, gitu. Tidak hanya hiburan. Nah, inilah yang seharusnya memang harus ada sebenarnya. Dan contoh umpamanya kalau Bu Dewi ke luar negeri, ke Cina, ke apa, banyak teman kita kadang-kadang di sana tidak mementingkan suatu filsafat, dari glamornya di mana, yang semarak, lightingnya yang hebat itu. Cuman dia memang sih tujuannya tidak tahu kita. Kalau kita sih di Bali, apapun sedikit pun kita masalah warna pun kita wah ini adalah warna Dewa Siwa, ini Dewa Wisnu, ini Brahma, kan ya. Ini kan penting sebenarnya. Yakti. Pak Made, misalnya kan kita mau menyampaikan pesan, Niki Piang juga sepakat dengan Pak Made bahwa drama tari yang kita buat itu harus ada nilai tuntunan kan Ngenten. Jadi tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan, kita sepakat dengan Nike. Nah, menurut Pak Made apakah nilai moral atau nilai tuntunan Nike harus selalu sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa yang digariskan dalam Kenten Sisdiknas Nike Pak Made kan ada 18 nilai karakter, jujur, toleransi, bertanggung jawab dan sebagainya. Apakah Pak Made setuju kalau setiap nilai moral itu berkaitan dengan 18 nilai karakter bangsa Nike? Pun pendapat Pak Made. Yang setuju, tapi tidak harus sesuai dengan semuanya. Karena bisa saja seorang sutradara atau artistik direktor membuat suatu memang adegan yang memang memancing konflik, sengaja memancing konflik agar orang itu bisa bertengkar dan berselisih. Apa sebenarnya kemarin itu tunjukkannya? Nah, kadang itu memang tujuannya adalah menarik, apalagi zaman sekarang itu kan banyak trik-trik politik juga masuk ke pertunjukan. Bagi tiang, untuk tiang pribadi berusaha harus masuk nih ke itu. Kalau untuk tiang, tapi kadang-kadang ada yang memang nggak begitu memperhitungkan itu, memikirkan itu. Tapi bagi tiang tidak harus semuanya. Seberapa kita mampu, seberapa cerita itu bisa kita menampung daripada nilai-nilai yang Ibu sebutkan itu. Pak Made, terkait dengan nilai moral tadi atau nilai tuntunan yang harus kita sajikan kepada penonton, kira-kira menurut Pak Made di bagian mana nih paling bagus disajikan ke penonton nilai-nilai tersebut Pak Made? Nilai-nilai ini sebenarnya sih bisa dari babak 1, 2 dan sampai terakhir pun ada, tapi jangan terlalu istilahnya salah satu adegan itu terlalu berat dengan nilai-nilai ini sehingga akan jenuh nantinya. Dan kita bisa di awal, di pertengahan, di akhir, tapi kita juga memilih di mana cocoknya, di mana dan tokoh siapa seharusnya yang memberi itu harus diperhitungkan.
tidak semuanya akan harus bertutur kan, kalau itu akan jenuh nantinya. Nggih, Ada saatnya walaupun hanya 3 kata diucapkan, tapi itu kadang-kadang bisa bermakna luas kan. nggih. Benar-benar. Pak Made, niki terkait dengan karena kan niki pertanyaan tiang sesuai dengan yang tiang sampaikan di awal. Ini kan sebuah napi catatan pertanyaan untuk penelitian nantinya tiang menghasilkan sebuah karya seni drama tari seperti nike. Nah, menurut Pak Made sendiri kan kita diminta niki mahasiswa harus menunjukkan sebuah kebaruan gitu dalam karya drama tarinya. Jadi waktu ujian yang ditanya mau drama tari seperti apa, apakah yang seperti Gambo atau drama gong atau drama yang mana seperti Nike, karena kita sudah punya drama tari Gambo yang memang sudah cukup populer Kenten. Jadi Tiang jelaskan bahwa drama tari yang akan Tiang buat sesuai dengan embrio drama tari yang sudah Tiang buat sebelumnya di semester 2 adalah drama tari berbahasa Inggris yang berjudul The Blessing of Siwa Wiswa Pujita. Jadi Siwa nike ya Dewa Siwa, Wiswa Pujita nike adalah pohon tulasi. Nah niki kan tapi namanya tiang perlu ada katanya tarian atau gerakan atau apa yang memang berbeda dari yang sudah ada. Kenten menurut Pak Made kira-kira gerakan tarian itu seperti napi yang bisa dibedakan. Misalnya kan bilanglah basic Balinese dance movement nike yang agam kiri, agam kanan, nyerekseng, yang seperti nike. Kira-kira menurut Pak Made bagaimana cara kita untuk membuat sesuatu yang baru tersebut, yang novelty gitu dalam hal gerakan ke. Kalau dalam berbahasa mungkin juga sudah ada yang menggunakan bahasa Inggris Kenten Pak Made. Mohon Kenten penjelasan Pak Made. Bagi Tiang, jadi memang sih kita dituntut membuat suatu hal yang baru, gitu. Tapi tidak harus itu baru yang semuanya baru, gitu. Seperti Ibu Dewi sampaikan, tetap berpijak kepada yang sudah ada, yang sudah kita pernah lihat, pernah tonton. Jadi bagi Tiang, baru itu tidak hanya dari segi geraknya saja, dari segi kemasan, dari segi kostum, bisa dari segi juga umpamanya penggunaan bahasa kan pun baru bahasa Inggris, gitu. Karena which is nggak ada banyak drama tari yang seperti itu. Dia dengan wayang bahasa Inggris juga, ketika tamu melihat ada yang baru-baru dia lihat, kaget juga gitu kan. Selama ini dia lihat wayangnya bahasa Bali, bahasa Kawi. Nah, artinya walaupun begitu tetap juga kita cari suatu gerak tangan, pose tangan yang mungkin kita anggap agak baru lah, gitu. Walaupun tidak baru sekali. Jadi kita tidak bisa memaksa diri kita, ini harus baru, ganti lagi, ganti lagi. Karena ukuran baru Nike adalah, kalau Bu Dewi berkarya dan Tiang berkarya itu aja udah beda, nggak mungkin persis gitu ya. Bu Dewi mungkin ada gambuh di batuan, tiba-tiba Bu Dewi bikin gambuh sendiri, kadang-kadang belum tentu persis itu gitu. Pasti ada hal yang baru gitu. Cuman, nah karena biar kelihatan sekali ada yang barunya, mungkin posisi tangannya dirubah dikit, kemudian agamnya, kemudian cara apa namanya mengolah ceritanya, masuk dan yang lain-lainnya dikit-dikit aja kan, sehingga itu kesannya baru gitu. Itu yang itu sih sebenarnya tidak harus semuanya wah kita ini semuanya harus baru nggak mungkin juga. Dari cerita pun misalnya tadi Tiang sudah cukup menjawab kegelisahan Tiang selama niki Pak Made, karena Tiang berpikir oh ya saya kan ngambil cerita dari buku ini, kata misalnya seperti tema Siwa Wiswa Pujita niki kan Tiang ambil dari buku, jadi ada dari buku Srimad Bhagavatam dan juga dari buku di Appearance of Tulasi Dewi seperti ini. Tiang berpikirnya aduh ini kita jadinya kayak nyontek, dan ternyata sudah Pak Made jelaskan tadi bahwa kita mengambil cerita itu boleh, tapi tetap alur cerita, penokohan, inspirasi dari diri kita sendiri, kan patut nih Pak Made nggih. Berarti kita boleh menambahkan, yang penting tidak menyimpang dari cerita yang utuh, kan Pak Made nggih. Betul. Yang jujur aja, sering juga yang uji kadang-kadang sama temen. Kadang-kadang tidak harus kita menuntut harus baru-baru, tapi yang penting karya mereka itu membuat kita tertarik dan menarik dan juga disuguhkan secara fresh gitu nggih.
Tidak artinya umpamanya Pura kadang-kadang sudah ada kemarin di dalam acara TV itu diulang lagi. Nah, kalau itu kelihatan sekali gitu. Nggih, nggih. Karena bagi Tiang pengertian baru kontemporer kreasi itu hanya zamanlah yang membuat itu. Tergantung juga pengikut daripada orangnya. Kalau tarian yang dilakukan secara terus-menerus, tarian baru akhirnya menjadi tari tradisi. Karena terus dilakukan di desa itu tradisi jadinya. Padahal awalnya baru. Nih, kita nurut yang ini. Inggih, inggih Pak Made, sampun semua pertanyaan yang ajukan ke Pak Made, jadi sesuai janji memang sekitar 30-35 menit, karena Tiang juga sudah mewawancarai atau bertanya ke Kenten informan atau narasumber sebelumnya seperti ini ke. Jadi Tiang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya matur suksma Pak Made yang pun memberikan waktu untuk Tiang wawancara sebagai mahasiswa S2 program studi seni, program magister Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi Tiang terus nikin mohon bimbingan Pak Made dan juga Tiang Nunas nanti Pak Made juga membantu sebagai pendukung Tiang gitu. Jadi mohon niki Oh, ini Tiang juga pun konsultasi dengan sebenarnya Tiang juga akan minta bantuan sama Bu Dewi gitu. Karena yang jujur aja kita sama siapapun kita harus butuh bantuan juga. Tiang Apalagi terus Bu Dewi dengan semangat lagi mencari S2 gitu. Kalau Tiang mungkin tidak banyak orang, mungkin 1.001 orang akan mau lagi kuliah. Ngapain kadang-kadang kan begitu. Tapi yang lihat di sini Bu Dewi ini kan semangat, tidak henti-hentinya untuk belajar dan belajar gitu. Nah, bagi ini bagus sekali sebenarnya. Ada teman dia mungkin Bu Dewi sudah tahu Pak siapa namanya yang di Jawa di Solo nih, dia doktornya dua, doktor dua dia punya doktor juga. Pak Mas Seko sapanya. Artinya yang heran juga gitu. Jadi beliau itu mau kuliah lagi. Itu kan Nike yang sulit kadang-kadang. Setelah menyelesaikan satu kuliah sudah bosan kadang-kadang. Nggih, Sungkare Mohon karena dibantu nanti. Inggih, katanya ciri orang modern adalah selalu mau belajar katanya. Jadi kalau mau modern harus belajar terus. Walaupun belajarnya ini tertatih-tatih sekali kadang ya badannya karena ini juga capek gimana. Jadi tiang matur suksema niki Pak Made nanti mohon bantuannya dan juga sudah meluangkan waktu untuk malam hari niki. Kenten tiang mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di wawancara tadi. Jadi tidak ada gading yang tidak retak katanya. Tiang Lunas Pengampura jika ada yang tidak berkenan Pak Made. Jadi Yang juga mohon maaf apabila informasi yang kasih. Silakan Ibu Dewi yang menyusun dan menempatkan sesuai dengan kebutuhan Bu Dewi. Kadang-kadang mungkin seperti Bu Dewi udah bilang orang lain mungkin beda caranya, yang beda. Inilah yang ketahui, yang bisa sampaikan Anpuro kalau tidak sesuai dengan harapan. Sampun, sungguh menginspirasi. Memang Nike list pertanyaan dan jawabannya nanti Tiang akan resume seperti Nike. Baik Pak Made, karena sampun habis Niki waktunya, jadi Tiang tutup dengan pantun bunga merah bunga melati. Kalau ada kata salah jangan simpan dalam hati. Sinep Tiang atau Pak Santi, Om Santi 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 Om. Selamat beristirahat Pak Made Sidia. Sebagai ngiring Pak Made kita lihat. Nggih, rahayu Pak Made. Salam sarang Ibu nggih. Ngiring.